I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still. Adi, keluhannya apa Adi? Yang dirasain apa aja nih? Ini yang dirasainnya asam lambung. Asam lambung? Ya. Yang kerasa bagaimana asam ceritanya? Lambung. Jadi tiap bangun tidur pasti mual, ya kan? Pasti muntah lah. Muntah. Pasti muntah. Terus kalau lagi mandi biasanya itu muntah apa? Kayak asam lambung itu jadi keset ke gigi. Asam ya? Asam. Terus jadi apa? Kalau kayak minum kopi itu nggak bisa, roti juga nggak bisa. Kopi udah muntah tuh? Udah muntah. Makan juga nih, kalau misalnya kita makan nasi, habis itu minumnya air hangat, beresnya minum air hangat. Nanti mau muntah keluar tapi lendir, tapi bening. Itu apa? Ya itu lendir dari asam lambungnya. Dari asam lambung gitu. Terus? Ya kayak gitu, terus jadi pencernaan jadi nggak benar lah. Kayak misalnya buang air besar bisa 4 kali lah. Buang air besarnya. Terus? Jadi sering mules lah gitu. Terus tapi makan berarti nggak normal dong? Normal maksudnya? Maksudnya kalau makan muntah nggak gitu? Nggak, kalau makan normal aja biasa. Normal aja. Cuma ntar lagi. Tapi bisa makan, nafsu makannya bagus. Nafsu makan standar bagus. Terus sesak nggak? Nggak sih sesak. Ulu hati sakit? Nggak juga. Cemas Paling. Suka panas dadanya? Ya. Suka panas. Terus tenggorokan yang kecekek? Kalau lagi naik asam lambungnya itu udah tiduran nggak bisa, duduk diri. Mulut tuh asem. Ya asem. Perutnya perih. Ya perih. Berarti ini jatuhnya GERD. Ini berarti udah reflux, jadi kenaikan asam lambung. Nah, pertama mungkin dari pola makan yang nggak bagus. Pola makan. Suka minuman beralkohol ya? Ya. Ngaku. Ya ada ya. Makanan pokoknya terus senang minuman bersoda-soda, kan? Minum kemasan aja kan? Ya, suka ya. Kalau soda sih udah. Kalau soda selain alkohol misalnya. Kalau soda Cola apa pokoknya minum-minuman kemasan ya mungkin dulunya. Dulu sekarang udah kena angin dikit pasti muntah. Jadi gini, sering dikerok nggak? Nggak juga sih. Pakai kipas angin? Nggak. AC? Iya. AC kalau tidur pakai AC? Iya. Bergadang? Ya bergadang lo pasti anak muda main gadget terus ya kan? Udah bergadang, minum kopi, merokok. Iya, baik. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh Mas Adi ini lebih dominan kepada asam lambung, tapi sekaligus juga masalah dengan gas lambung. Ya, pertama asam lambungnya disebabkan terjadinya kelebihan, terus kemudian mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan kenapa? Itu terjadi yang reflux itu di klep lambungnya, ya disebabkan karena habis makan biasanya suka tidur ya. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Kadang ngantuk berat. Karena iya karena makan bisa gadang, terus kemudian bisa gadang bisa kalau begadang tuh makan, habis makan itu ngantuk, tidur. Iya. Udah pasti. Kenapa? Karena itu kan selama proses makan dicerna, otomatis kan asamnya masih di bawah. Nah, naik dia ke atas. Maka muncullah dada jadi panas, tenggorokan rasa kecekek, kebakar. Ya, naik ke atas itu rasanya pahit asam, ya. Nah, itu terjadinya kenaikan asam lambung gitu loh. Nah, di samping apa yang menyebabkan terjadinya juga gas lambung karena sering bergadang, kena angin malam. Berarti gas lambung beda sama. Nah, itu agak beda masalahnya, tapi dia bisa masalahnya kedua-duanya. Nah, kalau udah campur gas lambung juga, asam lambung juga, itu jelas. Jadi kalau masalah pada asam lambung itu lebih dominan kepada faktor pola makan. Pola makannya. Pola makan. Nah, ini udah jelas makanan tadi itu banyak dominannya masalahnya lari ke asam lambung. Ya. Nah, kemudian tapi kalau gas lambung itu dominannya disebabkan oleh angin. Nah, udara, kemudian juga makanan yang memang mengandung gas. Ya, mungkin dari soda juga pengaruh kan. Gas lambung ini biasanya juga dipicu oleh karena sering dikerok. Kalau kita sering dikerok, sama aja ngucapin selamat datang angin. Dibuka ya. Silang masuk. Ya karena pori-porinya kita buka. Ya. Otomatis ketika angin masuk, maka muncullah gas. Ketika gas bercampur dengan asam, nah terdahilah lendir. Lendirnya itu bisa jadi nanti kental dan asam. Nah, ini naik ke wilayah dada, itu panas sekaligus bikin sesak. Ya kalau lagi naik itu bisa bikin sesak, kemudian juga bikin kepala kelayungan. Nah, apa yang membuat kita tadi selalu muntah ya, makan muntah. Salah satunya disebabkan karena
penuhnya gas. Oh. Ya, kalau kita minum tadi minum kopi ya, kopi udah nggak terima, bisa juga disebabkan udah terjadinya luka di lambungnya. Gitu. Kalau luka di lambung itu dia udah nggak terima makan seperti itu, minuman seperti itu gitu. Oh, udah nggak bisa menerima di lambungnya. Berarti sama tukak lambung itu? Ya, tukak lambung bisa. Ya, larinya kalau asam lambung, kalau pola makan udah nggak benar, udah parah, itu udah kebiasaan alkohol dan sebagainya, larinya ke tukak lambung. Nah, tapi ini udah istilah kata boleh saya bilang ini komplikasi lambung. Oh, ya, gitu. Udah ada asam lambungnya, tukak lambung, kemudian juga gas lambungnya gitu loh. Nah, ini yang terjadi nanti pada tadi. Insya Allah nanti kita coba lihat apa yang keluar nanti. Kalau dikeluarnya bentuknya lendir kental, kemudian ada rasa asamnya, itu udah semua campuran seperti itu. Tapi masalah itu harus dikeluarkan. Jadi selama masalah asam lambung ini tidak dikeluarkan, masalahnya akan ada terus. Jadi ada terus ya. Kalau cuma selama ini minum obat aja. Iya. Sampai sekarang masih. Minum masih sih. Dikit. Makanan berlemak, kolesterol tinggi itu masih hajar terus. Ya terus. Nggak peduli mau lambung seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Udah berapa lama sih? Udah lama ini. Udah 4 tahun ini. Hah? 4 tahun? Iya. Jadi posisi muntah itu pada saat kapan aja biasanya? Nggak nentu ya, kalau muntah itu nentu. Nggak nentu? Nggak nentu. Misalnya nih lagi Ngerokok muntah? Ya, tapi nggak selalu. Terus? Nggak selalu juga. Kadang-kadang habis makan tuh kayaknya. Habis makan pernah berarti nggak makanan apa yang membuat diri muntah? Nggak pernah sadarin itu? Nggak. Tapi biasanya suka telat makannya ya? Telat, ya. Telat, terus udah makan langsung muntah. Suka gitu nggak? Ya. Habis Terus makan apa lagi? Muntah. Terus kalau seandainya pas malam hari atau misalnya motor-motoran dalam kondisi bergadang gitu kan, tiba-tiba jalan muntah nggak? Ya, ada. Itu disebabkan oleh gas. Itu gas itu. Angin. Ya, itu kalau lagi kena angin kencang kan, suhu dingin pasti langsung muntah. Iya. Tapi kalau habis makan itu muntahnya bukan makanannya itu, si lendirnya ini keluar. Lendir, iya itu udah banyak. Lendir itu kan disebabkan oleh banyaknya gas, asam juga, campuran semua di situ. Itu udah penuh gitu di tubuhnya. Insya Allah nanti kita keluarin aja ya. Mudahan. Kalau nggak dikeluarin, itu sama aja kita seperti menyemprot bangkai dengan pewangi. Kalau kita cuma minum obat atau herbal apapun itu jenisnya, jadi bangkai ini kita semprot wanginya, baunya hilang sebentar, semprot lagi, hilang lagi, semprot lagi. Tapi bangkai mau tetap ada. Iya. Yang benar gimana? Bongkar bangkainya, baru. Gitu. Insya Allah nanti kita bongkar ya, semua ya. Siap nih, bongkar nih, siap ya. Oke. Untuk Adi ini sebenarnya masalahnya lebih dominan ke masalah asam lambung, tapi juga ada gas lambungnya yang itu juga udah hampir mengarah ke sinusitis. Ya. Penyebab utamanya emang saya lihat kebiasaan-kebiasaan dari pola makan. Ya, sering makan yang berlemak, yang bersantan, yang berminyak. Kemudian juga dia seorang yang suka minuman yang beralkohol, perokok, dan juga sering bergadang. Ya, pada malam hari itu dia sering merasakan mual, muntah, itu sering sekali, dan bahkan keluar air mata gitu kan. Memang kepalanya juga sering pusing. Alhamdulillah setelah saya lakukan proses terapi itu dan rasa pusingnya hilang. So, berdoa dulu ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah. Sudah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon ridhonya, mohon kesembuhannya dari segala penyakit yang hamba alami melalui pengobatan ini. Ya, tarik nafas 3 kali, lepasin pelan-pelan. Ini pembuluh darahnya nggak jalan soalnya. Ya, sering kadang minum. Ya, kemarin bilang mau gimmick makan begini. Aduh. Pengen kayak kesemutan. Kelihatannya fisiknya bagus, tapi di dalamnya rapuh. Gitu. Ya, terutama di pencernaannya. So, ya.
Ini dadanya suka kerasa ketusuk-tusuk nggak? Enggak sih. Enggak ya. Soalnya saya lihat ada panahnya di sini. Oh, gitu. Tusuk sate itu. Iya soalnya ini ada panahnya. Takutnya pantasan selama ini sakit perut ketusuk-tusuk gitu kan. Ini pinggangnya sering sakit. Iya. Kenapa? Karena banyak gas, jadi itu pembuluh darahnya mampet. Jadi otomatis sering sakit pinggang. Nah, lihat warnanya apa? Itu kuning. Itu asam, ya. Asam lambung. Ini terutama buat saya kasih tahu buat yang anak muda, ya. Kaum milenial nih, yang suka main gadget, bergadang, sering makan Indomie, ya kan? Terus pokoknya minum-minuman beralkohol dan sebagainya, ini bahayanya pengaruhnya ke asam lambung, ya. Di samping itu juga banyak gas lambungnya. Nah, lihat warnanya apa? Kuning sekali. Rasanya apa? Asam banget, ya. Bagaimana ini nggak asam? Itu kalau udah naik itu gigi juga bisa kropos sebenarnya, ya. Nah, lihat warnanya apa? Kuning sekali. Rasanya apa? Asam banget, ya. Bagaimana ini nggak asam? Itu kalau udah naik itu gigi juga bisa kropos sebenarnya, ya. Mantap sebenarnya. Keren. Aduh, itu bangke dipelihara. Hah? Buang itu penyakit semua, ya. Kita tahu ya. Penyakit itu semua sumbernya dari penumpukan toksin, racun. Jadi apa yang kita makan selama ini adalah menumpukan racun dalam tubuh kita. Nah, selama racun-racun itu bermasalah dalam tubuh kita, itu akan memberikan efek kemana-mana, ke pembuluh darah, ke hormon dan sebagainya. Makanya jangan diobati dengan racun lagi. Oh gitu. Iya enggak? Jangan pakai obat berarti. Pakai apa? Pokoknya jangan racun aja. Apa itu bahan kimia, apa kayak jenisnya, ya. Tapi harus dibantu dengan 3 cara. Pertama, dibersihkan. Nah, ini caranya adalah membersihkan, dibuang, ya. Jadi ibarat apa? Kalau kita mau membasmi nyamuk jangan disemprot gitu loh. Pakai obat nyamuk, ya. Nanti semprot nyamuknya tetap ada, ya. Tapi semprotannya dampaknya kemana-mana tuh. Ya enggak? Yang benar gimana? Bersihin kulahnya, bersihkan sampahnya, bersihkan pakaian supaya nyamuk gak bersarang. Ya enggak? Nah, karena nanti dampak obat nyamuk itu nanti bisa ke ginjal kemana-mana, kan komplikasi jadinya, sama kayak tubuh kita itu kan. Tapi kalau udah dibersihkan, dibersihin semuanya, nanti baru diseimbangkan, dikuatkan. Ya. Ini bukan cuma ngeluarin asam lambung, tapi juga bisa mengeluarkan cairan sinus. Ya, kemudian cairan dari paru atau karena asma, lendir-lendir asma itu kita keluarkan semua. Jadi tergantung apa penyakit yang di dalam, termasuk kecanduan narkoba. Ya, nih saya kasih tahu, mudah. Buat Anda, ya, kalau masalah dengan mungkin saat ini mengalami sulit untuk menghilangkan candu, itu sebenarnya karena masih ada racun menyisa dalam tubuhnya yang mengundang terus. Jadi cara gimana yang terbaik? Dikeluarkan, dibersihkan. Insya Allah nanti rasa candunya akan hilang. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Itu saya melakukan terapi, proses pertama itu keluar kuning. Lama-lama makin kuning, makin kental. Wah, itu rasanya semakin asam. Hingga pada akhir proses terapi, itu terlihat warna yang coklat. Nah, itu udah mulai baunya udah agak asin dan bau. Itu saya rasa masalahnya dari udah mengarah ke sinus. Setelah proses pengeluaran ternyata hilang dan dadanya jauh lebih enteng dan mualnya juga udah hilang. Mungkin mudah-mudahan selanjutnya dia akan sehat. Gimana? Mantap. Ini cairan kuningnya banyak sekali, ya.
ini asam lambung. Ya, ini yang disebut dengan asam lambung karena warnanya kuning. Ya, kuning kental, cairannya benar-benar asam sekali. Betul ya? Ya. Udah banyak Pak keluar barusan kan? Ya. Tapi enak kan, beda rasanya kan kalau udah dikeluarin. Lebih plong. Mampet oksigen. Gas larinya. Ini gas lambung. Oke. Jadi mandi uap ya. Mas deh. Sekarang coba tarik nafasnya. Mana? Lebih plong sekarang? Iya. Coba lebih baik ya. Apa yang dirasa? Coba. Ya, lebih plong. Mampet. Sering nih sakit di sini nih. Ya, Sering. Iya. Itu karena mampet, itu oksigen yang sering kena angin malam. Ah.